Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cakrum Desa edisi pertama tahun 2026. Podcast Cakrum Desa ini merupakan podcast milik Kelurahan Sri Martani yang merupakan program sistem informasi desa Sri Martani. Pada podcast ini tuh menghadirkan berbagai tokoh inspirasi. Perkenalkan, nama saya Sekar Hairunisa, saya selaku host, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk seluruh masyarakat Sri Martani, yaitu proyeksi pemerintahan Kelurahan Sri Martani tahun 2026. Dan tentu saja sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Haji Mulyana selaku Lurah Desa Sri Martani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sangat bahagia karena ini merupakan suatu produk edisi yang pertama kami bisa tampil. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan suatu gambaran pembangunan Sri Martani. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir untuk podcast perdana kita hari ini. Oke, baik Bapak, sebelum membahas proyeksi tahun 2026, mungkin masyarakat juga ingin mengetahui terlebih dahulu gambaran umum kondisi dari Kelurahan Sri Martani saat ini. Sri Martani kan dikenal memiliki potensi pertanian yang cukup kuat. Nah, menurut Bapak, bagaimana kondisi sektor pertanian kita saat ini dan apakah ada tantangan atau potensi yang menjadi perhatian khusus? Sebelumnya kami mohon maaf, nanti kita akan memberikan suatu gambaran Kelurahan Sri Martani yang memang sejak zaman dulu bahkan sampai sekarang itu sudah dikenal dengan produk-produk pertanian, peternakan, perkebunannya. Jadi secara singkat kami jelaskan, kami sampaikan bahwa gambaran umum Kelurahan Sri Martani ini merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu potensi yang cukup bagus. Antaranya pertanian, di mana pertanian ini salah satu produk unggalan dari Kelurahan Sri Martani. Juga ada peternakan ini juga didukung oleh sumber daya alam yang sangat baik, dan juga perkebunan, di mana Kelurahan Sri Martani itu ada beberapa lokasi ataupun dibagi menjadi dua lokasi. Yang pertama dataran rendah dan dataran tinggi. Ini merupakan suatu progres pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan yang sangat baik. Juga kami sampaikan dalam hal ini potensi-potensi pertanian di Kelurahan Sri Martani sangat banyak, terutama untuk unggulan sayuran. Sayuran yang dimana lokasi yang lain tidak dapat dijumpai. Suatu contoh sayuran yang memang menjadi unggulan adalah bayam cabut, kangkung, terong juga, dan juga banyak hal-hal yang lain, terutama komoditas ini yang tidak pernah dijumpai oleh lokasi lain. Kemudian terkait dengan potensi kesehatan, di mana Kelurahan Sri Martani selalu waspada terkait dengan beberapa yang menjurus terhadap kurangnya kesehatan di lingkungan. Jadi setiap kali kita sampaikan dan juga kita himbau terhadap beberapa penyakit yang memang dapat berkembang di Kelurahan Sri Martani. Alhamdulillah dapat teratasi. Contohnya kita seringkali mengadakan PSN. Juga terkait dengan drainase yang di situ menimbulkan suatu pencemaran lingkungan, kami juga berusaha untuk membuat suatu drainase yang normal. Dalam hal ini drainase itu dipicu oleh suatu keadaan lingkungan, terutama untuk kita mengelola terkait dengan air limbah perumahan, air limbah rumah. Kemudian terhadap kondisi budaya, kami masih melestarikan budaya lokal. Ya, kita semua sudah menyadari bahwa Sri Martani ini minim terkait dengan budaya. Budaya lokal yang berkembang di Kelurahan Sri Martani ada beberapa,
antara lain jadilan, kemudian sholawatan Jawa, kemudian ada yang namanya hadrah. Hadrah ini merupakan suatu gambaran di mana Kelurahan Cimata ini sangat dominan terhadap religius. Kemudian di sini kami mengembangkan suatu progres kebudayaan terkait dengan budaya lokal, yaitu adanya karawitan, juga sanggar tari, dan masih banyak lagi. Terkait dengan perekonomian Cimatani, kami mengacu ke kemandirian. Dalam hal ini kami sampaikan kemandirian dalam hal kebutuhan keluarga, masyarakat, kelembagaan, dan di situ ditopang oleh adanya sumber daya manusia yang sangat mendukung. Jadi kami berharap ataupun harapan ke depan terkait dengan perekonomian ini adalah kita berusaha untuk mandiri, tidak lagi tergantungan kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah kecukupan kebutuhan keluarga. Mungkin itu, Mbak. Kalau untuk budaya itu apakah ada upaya untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya ini, Pak? Terkait dengan budaya, kami sudah membentuk suatu peduli budaya ya, yang namanya sanggar, sanggar ataupun kelompok-kelompok yang memang di situ kami buatkan surat keputusan lurah untuk menggali potensi budaya lokal yang memang sampai saat ini masih bergerak. Karawitan ya, Bapak? Karawitannya juga ada. Kalau karawitan itu biasanya teman-teman latihannya di hari apa, jam berapa gitu? Rabu. Oh, siap Rabu. Hari Rabu. Dan juga karawitan ibu-ibu PKK juga ada. Kemudian ada kelompok-kelompok padukuhan yang memang sekarang masih berlatih, padukuhan Piyungan, Daraman. Ini kami mengajak ke generasi mudanya nih, karena sekarang itu tradisi kebudayaan itu terkikis oleh budaya-budaya dari Barat ataupun Asia sendiri ya. Jadi untuk keadaan budaya dalam hal ini masih berlangsung, ataupun kami masih berusaha untuk mencari bibit-bibit ataupun kelompok-kelompok yang memang sadar budaya. Jika melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini, bagaimana Bapak menilai daya tahan ekonomi warga Sri Martani? Kita semua sudah tahu ya, dalam hal ini adalah ketahanan ekonomi per kapitanya. Warga Sri Martani itu kebanyakan adalah suatu tenaga yang profesional. Dalam hal ini mengunggulkan satu ataupun dua pekerjaan itu tidak cukup. Sebagai petani, sebagai peternak juga, sebagai pedagang juga, dan beliau warga kami itu banyak yang menjadi pekerja keterampilan terkait dengan bangunan. Jadi saya kira untuk potensi ekonomi yang terjadi di Sri Martani ini merupakan suatu penciptaan ataupun melanggengkan kegiatan-kegiatan yang turun-temurun dari orang tuanya. Tidak sedikit juga kaum muda, warga masyarakat juga berusaha untuk menjadi seseorang yang memang di dalam hal kepemerintahan juga banyak, tapi dominan terkait dengan perekonomian Sri Martani ditopang oleh adanya keterampilan individu. Iya. Nah, di tahun 2026 ini tuh apakah ada peningkatan fasilitas atau program yang menjadi perhatian khusus dari pemerintahan? Terkait program sebetulnya sudah sejak saya menjadi lurah 2012 terkait dengan keterampilan, baik itu keterampilan pertukangan, peternakan, kalau perempuan yang menjahit dan sebagainya, UKM dan sebagainya, kami masih mengacu terhadap program Kelurahan Cimatani tetap memberdayakan ataupun menciptakan generasi-generasi yang kuat ekonomi. Dalam hal ini
ada banyak keterampilan-keterampilan yang memang kami proyeksikan untuk mengangkat sektor dari ekonomi ini terkait dengan keterampilan individu. Kalau bentuk dukungan dari pemerintah seluruh Martani ini untuk UKM di Semartani itu bagaimana Pak? Seperti apa? Sementara terkait dengan UKM ini kami mencoba untuk membuat suatu kelompok, desa prima, desa planner, kemudian ada yang namanya Srimatani Expo. Itu suatu usaha kami untuk mendulang suatu keterampilan ataupun mewujudkan Srimatani kuat dalam hal ekonomi. Terkait dengan UKM Srimatani, banyak hal yang dapat dilakukan ataupun banyak dari unsur di luar Kelurahan Srimatani yang memang bekerja kepada pelaku usaha itu, Pak. Nah Pak, tentu saja masyarakat tuh juga ingin mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan tentu saja masyarakat tuh juga ingin mengetahui bagaimana perencanaan anggaran tahun 2026 sebagai fondasi pembangunan. Nah, berapa total pendapatan yang direncanakan dalam APBKL 2026? Terkait dengan perencanaan pembangunan yang kemarin sudah kita rencanakan, progresnya dari bottom up ya, usulan dari bawah, kemudian progres rembuk kelurahan dan sebagainya, dan akhirnya disetujui oleh Bamuskal dan kalau pemerintah Kelurahan Srimatani. Jumlah pendapatan di APBK Kelurahan tahun 2026 sejumlah 5.445.045.010 rupiah. Kemudian dari sekian miliar ini kami mempunyai kemarin silva ada sekitaran 400. Kemudian jumlah belanja di tahun ini anggaran yang masuk dan juga silva yang ditambahkan, kita nanti membelanjakan sekitaran 5.902.550.662 rupiah. Dari total anggaran APBK ini kami bermaksimal untuk harus dihabiskan karena ketika program-program sudah disetujui, sudah dilaksanakan, dan memang kita berusaha untuk semua harus dihabiskan sesuai dengan rencana awal dari APBK 2026. Untuk sumber utama pendapatan tersebut tuh berasal dari mana saja, Pak? Pendapatan dari beberapa pos. Yang pertama dari dana desa, kemudian dari ADD, anggaran dana desa, kemudian dari pembagian restitusi pajak, kemudian ada beberapa terkait dengan program pemerintah dari PMK, juga dari pembangunan ini bersumber dari dana pokir DPR, juga pendapatan asli desa. Dari beberapa sumber ini kami dapat menyimpulkan bahwa standarisasi untuk melaksanakan APBK ini yang memang harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku, jangan sampai kita menerjang hukum yang sudah ditentukan. Nah, berarti itu dengan total pendapatan yang cukup besar, yang sangat besar itu tuh fokus utama tahun 2026 ini tuh untuk pemberdayaan masyarakat agar dan juga pembangunan infrastruktur agar manfaatnya bisa dirasakan oleh secara merata ya, Pak. Ya. Nah, Pak, bagaimana strategi pemerintah dalam mengalokasikan belanja agar tepat sasaran dan juga berdampak langsung bagi masyarakat? Progres dari semua pekerjaan ataupun anggaran ini memang disesuaikan dengan kebutuhan, Mbak. Terutama dalam hal ini secara rinci mungkin belum dapat kami jelaskan ya.
Cuman dalam hal ini kita mengacu ke suatu progres di mana ada peraturan menteri, gubernur, bupati dan sebagainya, kita harus menyesuaikan. Dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang mungkin dapat kami jelaskan di sini. Contohnya penggunaan fisik apa saja gitu. Penggunaan fisik ini saya dalam 3 tahun terakhir ini kami memfokuskan untuk pembuatan lapangan yang standar. Kemudian ada ruang terbuka hijau, kemudian ada drainase, cover block, dan juga suatu progres yaitu terkait dengan kesehatan, itu pembuatan jambanisasi. Kemudian terkait dengan pembuatan ini juga kami berkomunikasi juga kepada para dewan-dewan baik tingkat kabupaten dan juga provinsi untuk juga membantu. Dalam hal ini kami tekankan ataupun prioritaskan kepada daerah-daerah yang memang belum terjangkau oleh pembangunan fisik yang memadai, terutama di kalangan lereng gunung. Kemudian kami juga mengupayakan kesehatan itu seperti jambanisasi, kemudian adanya program PPBMP, program pemberdayaan berbasis masyarakat Padukuhan. Itu ada dananya sekitar di tahun 2025 itu 50 juta, kemudian sekarang itu ada 40 juta. Nah, ini suatu progres di mana kami tekankan untuk program ini terutama di bidang kesehatan. Kemudian di bidang pelayanan. Di bidang pelayanan ini kami berusaha untuk semaksimal mungkin disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan warga yang memang pelayanan ini harus kita maksimalkan. Terutama untuk pelayanan surat menyurat kependudukan. Jadi ada target pemerintah kelurahan tahun 2026 ini, 1 pembangunan fisik, kesehatan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Untuk program pembangunan fisik itu kira-kira ini berdasarkan aspirasi masyarakat atau evaluasi dari program sebelumnya? Di samping evaluasi juga usulan dari masyarakat. Kami tadi menyampaikan bahwa ini usulan dari bawah. Semua program fisik itu harus didasarkan dengan musyawarah padukuhan. Kemudian kita bawa ke kalurahan, ke Kapanewon, dan juga kita usulkan ke kabupaten. Kemudian dari program fisik ini terutama untuk bagaimana program fisik ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga, terutama dalam membuka suatu siklus wilayah yang berpendapatan rendah. Contohnya pembukaan jalan baru, pengerasan jalan baru, dan sebagainya, dan juga untuk mendukung suatu siklus peredaran ekonomi biar Kalurahan Simatan itu memang ekonominya berkembang dengan merata. Kemudian di bidang fisik juga dapat mendukung suatu progres di mana ada peningkatan kesejahteraan terkait dengan kesehatan. Jadi suatu siklus 3 poin ini harus berkesinambungan dan juga relevan dengan anggaran dan juga kebutuhan di tingkat bawah. Kami tidak bisa menentukan harus ini dari pemerintah ada. Cuman satu progres yang kami tentukan adalah bagaimana kita mempunyai suatu lapangan yang standar. Yang lain nanti usulan dari bawah. Terkait dengan juga bagaimana pembangunan fisik ini menentukan juga arah pembangunan terkait dengan apa? Terkait dengan mendukung bantul bersih sampah. Nah, kita berusaha juga di situ program dari bawah, usulan dari bawah, dan kemudian dimasukkan ke program PPBBMP.
Mungkin itu penjelasan dari kami, Mbak Sekar. Kalau saya juga ingin menanyakan kalau untuk dalam bidang kesehatan itu apakah ada langkah khusus nih Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup yang sehat? Pola hidup yang sehat sebetulnya semua warga itu mempunyai potensi, di mana pemerintah itu hanya mengajak, mengarahkan, atau membuat solusi. Yang tepat menurut pendapat saya adalah bagaimana kita menyikapi hidup sehat, di mana hidup sehat itu dapat ditentukan oleh juga ketahanan ekonomi keluarga. Tapi kisi-kisinya terkait dengan bagaimana mencapai hidup sehat, bagaimana pola hidup sehat dan sebagainya, itu sudah sering kita sampaikan di warga masyarakat. Tinggal masyarakat, mari kita bersama-sama, karena kesehatan itu bukan milik pemerintah tapi milik individu masing-masing. Di mana kita dapat menyikapi dengan baik, insya Allah kita akan sehat. Kalau untuk bidang pelayanan publik nih Pak, apakah ada inovasi pelayanan berbasis digital atau sistem yang lebih efisien? Sementara ini masih ada yang namanya Smart Sri Martani, di mana sistem digitalisasi ini sudah kita terapkan. Namun ya mungkin belum maksimal, kami mohon maaf, karena ada beberapa hal yang memang harus kita selesaikan, kita sinkronkan, di mana sistem digitalisasi itu suatu progres pencapaian. Insya Allah dalam tahun ini kami semuanya digitalisasi. Dalam hal ini adalah kami punya staf-staf yang muda dan berpikirnya itu luas. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kami dapat mewujudkan adanya sistem pelayanan digital yang semuanya itu banyak sekali. Cuman ada beberapa hal yang memang belum kita sampaikan ataupun belum kita laksanakan dengan digitalisasi tersebut. Yang terakhir ya Pak, apa harapan dan juga pesan Bapak untuk masyarakat Sri Martani agar pembangunan tahun 2026 ini tuh bisa berjalan optimal? Oke, harapan kami terhadap warga Sri Martani sebetulnya tidak banyak. Yang pertama, mari kita semua berkeinginan untuk maju. Dalam hal ini unsur-unsur yang terlibat itu banyak sekali, baik pemerintah, kelurahan, tingkat padukuhan, lembaga-lembaga sosial dan sebagainya, bahkan keluarga dan individu masing-masing. Kita harus menjalankan apa yang namanya bersama untuk Sri Martani. Jangan sampai suatu progres di mana satu lembaga kerja keras, di mana satu lembaga melemahkan dan sebagainya. Kami berharap Sri Martani adalah kita adalah Sri Martani. Yang kedua, harapan kami mudah-mudahan Sri Martani dengan adanya kebersamaan ini dapat mewujudkan suatu kehidupan yang damai, yang tentram. Dalam hal ini dapat mendukung damai tentram dalam hal aman dalam beribadah, aman dalam belajar, aman dalam mencari ekonomi, dan juga bahagia di keluarga masing-masing. Yang ketiga, mari Sri Martani sudah saatnya menuju kemandirian. Dalam hal ini kemandirian pribadi, kemandirian keluarga, dan ke pemerintah. Kami tadi menyampaikan di awal bahwa kita tidak boleh tergantung oleh siapapun, bahwa kita itu bisa. Jadi untuk semboyan kami, Sri Martani harus mandiri.
Jangan lagi mengharapkan sesuatu hal yang memang satu hal itu yang menjadi harapan dan harapan. Buktikan kalau kita mampu, buktikan kalau kita dapat mandiri, dan buktikan bahwa kita dapat bahagia secara pribadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Minta dukungannya, minta sinerginya, minta doanya. Kalau ada saran, kritik, pendapat, ataupun apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan ke pemerintah Kramat Tani untuk menuju yang lebih baik, kami menerima dengan senang hati. Baik, terima kasih Bapak Lurah atas waktu dan juga penjelasan yang diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh masyarakat Sri Martani mengenai arah pembangunan di tahun 2026 ini. Untuk masyarakat Sri Martani, jangan lupa untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan kelurahan kita. Jangan lupa untuk menonton kembali tayangan dari podcast Cakruk Desa yang tayang setiap hari Sabtu pukul 4 sore di channel YouTube Kelurahan Sri Martani. Saya Sekar Hoirunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.